Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, mata kuliah database, akan mempresentasikan mengenai tugas perancangan database. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Irma Salsabila, NIM 4101419051. Yang kedua, Putri Falihatun Faikoh, NIM 4101419063. Dan yang ketiga, saya sendiri, Septi Zunita Dwi Astuti, NIM 4101419090. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai 3 hal penting. Yang pertama, tema dan data. Yang kedua, DFD, Data Flow Diagram. Dan yang ketiga, ERD, Entity Relationship Diagram. Pokok pembahasan pertama, tema dan data, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Tema yang akan kami ambil dalam pembuatan perancangan database adalah sistem informasi dan perizinan santri Pondok Pesantren Hufadul Quran Al-Astor. Tujuan dari pengambilan tema ini untuk memudahkan pendataan perizinan pulang pada santri Pondok Pesantren Hufadul Quran Al-Astor, mempersingkat prosedur perizinan, serta menghemat pemakaian kertas. Biasanya, perizinan pulang yang dilakukan menggunakan prosedur pendataan pada buku, sehingga apabila catatan buku tersebut hilang atau rusak, maka tidak akan ada data untuk santri yang izin pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya sistem ini akan menyimpan data perizinan pulang santri dari waktu ke waktu, sehingga tidak akan hilang, data tersebut akan tersimpan selama sistem tersebut masih dijalankan. Selanjutnya, data yang kami butuhkan antara lain nomor induk santri, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama wali santri, dan alamat lengkap. Dan di sini kami sudah menyajikan 5 contoh data. Kami sudah memiliki data lengkap santri di Pondok Pesantren Hufadul Quran Al-Asrar. Data tersebut berjumlah sekitar 130 santri. Selanjutnya, materi DFD, Data Flow Diagram, akan dijelaskan oleh Irma Salsabila. Kepada Irma Salsabila, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Septi Zunita atas kesempatannya. Jadi di sini sudah tersajikan dalam PPT yaitu gambar DFD atau Data Flow Diagram. Nah, berdasarkan DFD tersebut, terdapat 2 entitas, yaitu santri dan pengurus bagian keamanan. Kemudian terdapat juga 3 penyimpanan data atau data store, yaitu data santri, data perizinan, dan data perizinan yang ditawarkan. Ada juga 2 proses yang terjadi. Proses pertama yaitu proses registrasi santri. Dalam proses registrasi santri, nantinya seorang santri akan mendapatkan bukti bahwa dia adalah santri yang aktif apabila telah memberikan bukti registrasi, di mana nantinya bukti tersebut akan diolah oleh sistem dan data tersebut akan disimpan dalam data santri dan nantinya bukti santri aktif tersebut akan ditampilkan ke santri. Dalam proses perizinan yang kedua, yaitu proses perizinan, nantinya seorang santri akan memilih perizinan dengan melihat daftar perizinan yang ditawarkan oleh sistem, di mana daftar tersebut sudah tersimpan dalam sebuah database. Setelah santri memilih, maka sistem akan memproses pilihan santri tersebut, yang kemudian data pilihan santri tersebut akan diberikan ke pengurus bagian keamanan untuk mendapatkan persetujuan atau tidaknya.
Setelah pengurus bagian keamanan memberikan keputusan perizinan, nantinya sistem akan memproses data tersebut untuk disimpan ke dalam data persetujuan izin. Kemudian, santri akan mendapatkan bukti perizinan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Septi Zunita. Baik, terima kasih atas penjelasannya mengenai DFD. Selanjutnya, untuk ERD, Entity Relationship Diagram, akan dijelaskan oleh Putri Falifatun Faikoh. Kepada Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya jelaskan Entity Relationship Diagram. Di dalam PPT sudah terlihat gambar diagramnya. Di situ ada 3 entitas. Yang pertama santri, yang kedua pengurus bagian keamanan, dan yang untuk entitas santri, ini beberapa atribut. Yang pertama ada nama lengkap, kemudian ada nama panggilan, nomor induk santri sebagai entity identitas, kemudian ada jenis kelamin lahir, usia. Usia ini merupakan entitas turunan dari tanggal lahir, dan yang terakhir ada alamat. Kemudian untuk entitas yang kedua ada pengurus bagian keamanan, memiliki atribut pertama nama lengkap, yang kedua nama panggilan, kemudian nomor induk santri sebagai atribut identitas, kemudian ada jenis kelamin, tanggal lahir, usia sebagai atribut turunan dari tanggal lahir, kemudian yang terakhir ada alamat. Kemudian untuk entitas ketiga ada izin, memiliki 5 atribut. Yang pertama jenis izin, kemudian ada tanggal pulang, tanggal kembali, nomor izin, dan jumlah hari. Untuk jumlah hari ini merupakan atribut dari tanggal pulang dan tanggal kembali. Kemudian terdapat 3 relationship di dalam ERD ini. Yang pertama, relationship antara santri dan izin. Di dalam ini kan ada santri, izin, kemudian relationship-nya mengambil. Artinya, santri bisa tidak mengambil izin dan juga bisa mengambil banyak izin. Izin bisa tidak diambil oleh satupun santri dan juga bisa diambil santri. Kemudian hubungan yang kedua ada memberikan. Hubungan ini menghubungkan antara izin dan pengurus. Artinya pengurus bagian keamanan bisa tidak memberikan izin sama sekali atau juga bisa memberikan banyak izin. Izin hanya dapat diberikan oleh minimal 1 pengurus keamanan dan maksimal 1 pengurus keamanan. Kemudian hubungan yang ketiga imbang, menghubungkan antara pengurus dan santri. Artinya pengurus boleh menimbang pengajuan perizinan banyak santri atau sama sekali. Pengajuan perizinan santri hanya ditimbang minimal 1 pengurus bagian keamanan dan maksimal 1 pengurus bagian keamanan. Sekian pemaparan ERD dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya mengenai ERD. Sekian pemaparan dari presentasi kelompok kami. Dengan adanya sistem yang kami buat tersebut, semoga dapat menjadi manfaat untuk keberlangsungan data perizinan pulang pada santri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.